Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana. Selamat malam. Selamat malam. Pak Erlangga, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Lalu melalui sambungan Skype ada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Unifah Roshidi. Selamat malam Bu Unifah. Selamat malam, Mbak. Dan psikolog pendidikan anak Novita Tandri. Mbak Novita, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya mau bertanya terlebih dulu sama Bu Unifah deh. Bu Unifah, sampai saat ini sudah beberapa pekan dilakukan belajar dari rumah. Dari para guru, apa yang kemudian disampaikan atau dicurhatkan kepada Anda, Bu Unifah? Iya, terima kasih, Mbak. Ini memang sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan sekaligus kita ambil sesuatu yang positifnya saja bahwa ini adalah satu pelajaran penting bahwa kita memang harus menyiapkan diri dalam kondisi apapun. Para guru memang curhat bagaimana kesulitan untuk menyampaikan karena ada dua golongan ya. Mereka yang memang sudah literate dengan aplikasi-aplikasi dan memang fasilitasnya tersedia. Ada yang memang baru kaget-kaget karena kebiasaan mengajar di depan kelas dan sambungannya tidak ada. Itulah mereka yang selalu dicurhatkan dan mereka sebenarnya sangat tertekan ketika banyak pihak mengatakan bahwa guru itu kok hanya bisa memberi tugas gitu. Jadi membuat stres. Oleh karena itu PGRI bersama beberapa yang lain menciptakan apa yang kita sebut sebagai relawan tanggap corona untuk membantu para guru-guru sebenarnya baik yang online dan offline. Sebenarnya ada dua jenis ya, dua-duanya membutuhkan kreativitas karena kita belum bisa tersambung ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. Jadi offline dan online kita mencoba membantu memberikan sebuah cara. Sebenarnya hari ini guru itu berubah dari kebiasaan memberikan secara konten kepada proses. Dan inilah yang kami berikan dari curhatan para guru. Kami mencoba bergerak ke arah proses. Bagaimana proses ini bisa menjadi bagian yang sangat menarik, baik bagi guru, orang tua maupun siswa. Bu Unifah, begini, tadi sempat Anda singgung ada berat hati begitu dari para guru yang dituduh dalam tanda kutip memberikan PR yang terlalu banyak. Tapi apakah memang kenyataannya seperti ini? Ada beberapa orang tua yang kemudian mengeluhkan karena gurunya tidak terbiasa dengan memberikan pelajaran secara online, akhirnya memilih jalan pintas untuk kemudian ya sudah diberi PR saja anak didiknya. Tapi kenyataannya seperti itu atau tidak? Ya, ada yang seperti itu, ada juga yang sebenarnya tidak, karena mereka kan tidak pernah membayangkan sekian lama. Jadi para guru itu ada problem. Ada problem juga, problem terhadap dirinya karena sangat kaget dengan perubahan yang begitu mendadak dan kemudian tidak terbiasa, termasuk pelatihan-pelatihan sekaligus juga ini catatan bagi Kemdikbud, bahwa selama ini selalu berbasis konten. Tiba-tiba konten ya, tidak proses. Tiba-tiba sekian lama, kemudian para guru melakukan adaptasi sebenarnya. Adaptasi yang mereka lakukan adalah ini kesempatan bagaimana satu mata pelajaran ya dapat diberikan untuk waktu 1 bulan. Jadi sehingga di situ proses perkembangan siswa yang akan dilihat
dari waktu ke waktu melalui monitoring, melalui pertemuan sesekali. Ya, di tempat lain ada karena yang tidak ada jaringan. Jangan selalu kita yang berpikir jaringan. Jadi dengan cara-cara seperti itu sebenarnya untuk menghindari. Tapi persoalannya sampai sejauh mana karena ini 28 juta siswa. Jadi kami juga berharap bahwa jaringan internet bisa masuk ke sekolah yang harus sampai saat ini belum 70% masuk ke sekolah. Ya, terbayang sama saya soal jaringan internet ini pasti juga jadi permasalahan. Bu Unifa sebentar ya, saya ingin menyapa Ibu Ella Safitri, salah satu orang tua murid yang tinggal di Jakarta. Selamat malam Bu Ella. Halo, selamat malam Mbak. Dengan Sofi, Ibu di Kompas TV. Bu Ella begini, tadi kita sudah mendengar curhatan dari sisi guru melalui PGRI, tapi kalau dari sisi orang tua murid, seperti apa sih yang saat ini dirasakan ketika harus mendidik anak di rumah selama beberapa pekan? Kalau dari sisi parents ya Mbak, apalagi saya kebetulan salah satu orang tua murid dari salah satu sekolah swasta. Nah, kendala yang dihadapi itu satu betul yang seperti Ibu tadi bilang, sinyal susah. Ya. Jadi ada kalanya di mana kita sudah standby semua, tiba-tiba gurunya nggak bisa. Oke, padahal Anda di Jakarta ya? Padahal Jakarta juga, betul. Oke. Nah, kedua, mungkin kalau karena kebetulan aku kan, saya kan kerja gitu ya. Kalau kerja kan artinya bukan liburan gitu. Di work from home gitu. Di satu sisi jadwal Zoom meeting anak-anak itu berbarengan dengan kerjaan gitu. Jadi itu yang buat lebih susah. Di mana kita juga ada meeting by conference juga. Di satu sisi anak-anak juga ada meeting Zoom juga gitu. Oke, itu dari sisi teknis. Kalau dari sisi konten pembelajarannya? Nah ini juga sama. Jadi karena kita mungkin nggak pernah sehari-hari ngecek, maksudnya ngelihat bagaimana proses pembelajaran anak-anak tiap harinya gitu ya. Jadi kita rasanya worksheet yang dikasih itu kayaknya banyak gitu. Belum lagi homeworknya, belum lagi ada kuis online juga gitu. Nah ini yang kita jadi kayak mesti nge-down apa-apa aja yang pending, walaupun memang dikasih waktu 1 minggu ke depan gitu. Tapi begini, ini kan kalau belajar di rumah, entah itu kemudian belajar secara online dengan guru atau tidak, peran orang tua itu pasti akan sangat besar. Anak-anak pasti minta tolong sama orang tuanya untuk tugas-tugas. Atau ada juga kemudian yang dipasrahkan oleh guru kepada orang tua karena memang anak hanya bisa ada di rumah. Ada kesulitan apa tidak untuk orang tua di sini, Mbak Ella? Ya itu dia tadi. Karena kebetulan mungkin karena saya kerja gitu ya, jadi harus dampingin setiap saat gitu Mbak. Nggak bisa ditinggal anaknya gitu. Itu menurut Anda sulit? Ya agak sulit ya, karena memang satu sisi kan harus standby juga di yang office juga gitu. Kesulitannya sebenarnya lebih ke arah mana Mbak Ella? Apakah karena Anda juga harus bekerja sehingga tidak ada waktu atau memang karena tidak terbiasa dengan pola pengajaran yang online seperti ini? Betul, betul. Itu jet lag banget sih, mungkin karena nggak terbiasa juga. Oke. Tapi sama juga Mbak, kalau misalkan kayak ibu rumah tangga juga saya kebayang sih, misalnya dia nggak punya ART gitu ya. Terus mungkin anaknya nggak cuma satu, kan dia harus di satu sisi mesti megang anaknya yang lain, atau mungkin dia harus masak, atau dia harus bersih-bersih, kita nggak tahu juga ya, mungkin pasti ribet juga sih. Baiklah, tapi begini, setelah beberapa pekan anak Anda atau mungkin anak-anak Anda ada di rumah belajar melalui online begitu, adakah perubahan dari perilaku, dari sikap, dari sisi psikologi mereka ketika memang selama beberapa pekan harus belajar di rumah? Yang beda-beda ya. Kalau anak saya yang gede, dia ngerasanya malah seneng. Oke. Karena dia sih nggak perlu, ya mungkin nggak perlu bangun terlalu pagi, nggak perlu ya mandi gitu ya. Cuman kalau anak yang kedua sih dia lebih kayak pengen ketemu teman-temannya. Oke, itu lebih ke arah pengen ketemu teman-teman. Tapi kalau perubahan sikap perilaku karena belajar secara online, ada tidak spesifik itu? Dia lebih ngandelin ke orang tua sih, lebih ngandelin ke kita. Lebih tidak? Lebih ngandelin ke orang tua. Oke, lebih mengandalkan ke orang tua ya? Iya, karena mungkin masih kecil juga Mbak, karena yang satu masih grade 2.
Oke, nanti saya akan minta respons dari Pak Erlangga dan juga Mbak Novita sesaat lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dulu untuk Mbak Ella Safitri, orang tua murid yang ada di Jakarta sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi kami segera kembali.